Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzam Husain, salah satu mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 210811315. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara dalam gerakan-gerakan sholat sunnah. Begitu juga dengan zikir atau doa setelahnya. Sebenarnya dalam sholat sunnah, baik secara gerakan, zikir, dan doanya itu tidak ada perbedaannya sama sekali dengan sholat wajib, dalam artian hal tersebut memang sama persis. Namun memang ada beberapa sholat sunnah yang menurut para ulama itu ada tata caranya tersendiri, dan itulah yang akan kita bahas pada penjelasan kali ini. Yang ingin kita bahas kali ini adalah satu sholat tasbih. Dalam sholat tasbih otomatis nanti niat setiap sholat, walaupun itu sholat sunnah, itu pasti berbeda-beda. Nah, dalam sholat tasbih ini niatnya adalah usolli sunnatat tasbihi rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Nah, dalam sholat tasbih sendiri itu ada 4 rakaat yang nanti setiap rakaatnya itu tasbihnya 75 kali. Dalam artian satu kali sholatan tasbih itu ada 300 kali bacaan tasbihnya. Nah, adapun bacaan tasbihnya ya seperti yang lazim biasa kita ketahui, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, di mana saja letak kita membacanya, yaitu satu, ketika kita telah pada rakaat pertama setelah kita membaca suratul Fatihah dan surat-suratan, itu membaca tasbihnya 15 kali. Nah, 15 kali. Setelah itu yaitu waktu ketika kita rukuk, itu juga membaca tasbih 10 kali. Setelah itu i'tidal 10 kali. Setelah itu sujud yang pertama 10 kali. Terus duduk di antara dua sujud 10 kali. Sujud yang kedua juga membaca tasbih 10 kali. Kemudian ketika duduk mau berdiri lagi, itu juga membaca tasbih sebanyak 10 kali. Nah, dengan totalan bahwa setiap kali satu rakaat itu terdapat 75 kali tasbihan. Memang dalam sholat tasbih itu unik. Banyak ulama yang mengatakan kalau dikerjakan malam hari itu dikerjakan 2 rakaat. Dalam nantian jika ditotal nanti adalah 4 rakaat. Namun jika dikerjakan siang hari itu langsung 4 rakaat sekaligus dengan satu salaman. Nah, untuk bacaan yang terakhir yaitu setelah bacaan tahiyat akhir sebelum salam, kita juga membaca 10 kali. Yang penting itu nanti letaknya adalah ada 7 tempat, yang mana biasanya setelah selesai membaca suratul Fatihah dan surat itu 15 kali, dan yang lainnya itu adalah 10 kali. Nah, itu yang untuk sholat tasbih. Kemudian yang berikutnya yang berbeda lagi adalah sholat gerhana. Sholat gerhana di sini ada sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan, atau yang biasa dalam bahasa Arabnya adalah sholatul khusuf dan sholatul khusuf gitu. Adapun niatnya sama, yaitu sholli sunnatal khusufi rakaataini sunnatan lillahi ta'ala, atau
jika nanti untuk sholat gerhana bulan sebagai sunnatul khusufi rokaatain sunnatul lain. Adapun waktunya yaitu ketika terjadi gerhana. Nah, kenapa kok ini kita bahas? Sebab dalam sholat gerhana itu setelah niat itu ada bahasanya, dalam bahasa Arab ada yakumani wa ruku'ani. Nah, maksudnya kita berdiri 2 kali dan rukuknya juga 2 kali, kemudian baru sujud. Dalam artian seperti ini, Allahu Akbar, kita membaca surat Fatihah, surat-suratan, kemudian kita rukuk. Setelah rukuk pada rakaat yang pertama itu kita kembali lagi, bukan i'tidal, tapi kita langsung kembali lagi menyedekapkan tangan, kemudian membaca suratul Fatihah lagi. Setelah membaca suratul Fatihah, kita membaca surat-suratan. Nah, dalam ketentuan surat-suratan itu tidak ada ketentuannya lah. Yang penting kita membaca surat. Nah, bisa surat-surat pendek atau mungkin jika waktunya panjang bisa membaca surat yang panjang, terserah lah. Ya, yang penting masih dalam masa gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, setelah itu kita rukuk. Setelah rukuk baru ini kita i'tidal. Setelah i'tidal kita sujud. Nah, yang menjadikan perbedaan adalah ada 2 kali bacaan Fatihah dan surat-suratan dan 2 kali rukuk. Nah, itu pada setiap satu rakaatnya. Kemudian yang lainnya sudah sama itu. Nah, tidak ada perbedaan apapun. Nah, selanjutnya adalah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jika Idul Fitri niatnya usul sunnata Idul Fitri rakaat ini sunnatal lillahi ta'ala, itu tergantung nanti dia menjadi imam, makmum atau sendirian, tergantung. Atau sholat sunnah Idul Adha, usul sunnata Idul Adha rakaat ini sunnatal lillahi ta'ala, terserah tadi, yaitu mau makmum, mau menjadi imam atau sendirian. Nah, tergantung nanti niatnya bagaimana ketika dia menjadi atau pelaku dari menjadi makmum, imam ataupun sendirian atau munfarid. Nah, yang menjadikan perbedaan di situ adalah setelah takbiratul ihram. Nah, setelah takbiratul ihram yang pada rakaat pertama yaitu Allahu Akbar, di situ ada kita membaca takbir. Membaca takbir pada rakaat yang pertama adalah sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan. Ini sebanyak 7 kali untuk rakaat yang pertama. Nah, setelah itu pada rakaat yang kedua, setelah takbir intikal dari kita sujud kemudian kita bangun Allahu Akbar, setelah takbir intikal tersebut kita juga membaca takbir lagi pada rakaat yang kedua, yaitu sebanyak 5 kali. Adapun untuk bacaan sholat dan lain-lainnya atau dzikir dan doanya tidak ada ketentuan sama sekali. Dalam artian seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa semuanya itu sama. Nah, selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Nah, ini sudah ada ketentuannya. Niatnya juga sama, jika qobliyah isya atau ba'diyah isya tergantung sholatnya. Pokoknya sholat sunata qobliyah isya itu sebelum sholat isya, atau mungkin sholat sunata ba'diyah isya setelah sholat isya. Kemudian sholat taubat, sholat hajat, dan sholat lainnya itu semuanya sama. Nanti tergantung sholatnya apa, itu nanti yang membedakan adalah niatnya. Adapun tata cara dan dzikir dan doa setelahnya itu sama semua ya, tergantung nanti bagaimana dia berdoa lah, terserah. Nah, selanjutnya adalah sholat sunnah witir. Dalam sholat sunnah witir itu yang penting ganjil, dan ada ulama yang mengatakan bahwa maksimal dalam sholat witir itu 11 rakaat. Adapun niatan dalam sholat sunnah witri rakaatan lillahi ta'ala, tergantung nanti dia biasanya dalam rakaatan faridan lillahi ta'ala. Itu biasanya yang lazim dilakukan adalah 1 kali, biasanya adalah setelah sholat isya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, baru sholat witir 1 rakaat. Nah, setelah itu adalah sholat duha. Nah, sholat duha ini niatnya adalah usul sunnatul duha rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Nah, sholat sunnah duha sendiri itu minimal 2 rakaat.
dan maksimal dalam yang disebutkan oleh para ulama, sepengetahuan saya dalam kitab-kitab itu adalah sampai maksimalnya 12 rakaat. Dalam hal ini memang tidak ada ketentuan bacaan setelah suratul Fatihah itu harus membaca surat apa, tidak ada. Namun yang saya ketahui biasanya adalah setelah menjalankan sholat duha itu membaca surat al-duha 3 kali, setelah itu berdoa. Memang berdoanya itu agak beda. Biasanya ada Allahumma inna duha al-duha wal qudrat wal ismat wal jamal. Allahumma in kana rizquna fis samai fa'anzil wa in kana fil ardi fa'ahriz wa in kana mu'assaran fa'asir wa in kana baidan faqaribu bihaqqi duhaika wa baika wa qudrati wajhika ya birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kurang lebih doanya seperti itu. Selanjutnya yang biasanya dilakukan lagi adalah sholat istikharah. Sholat istikharah itu sebetulnya juga sama dengan sholat wajib atau sholat sunnah lainnya, yaitu yang membedakan adalah niatnya saja. Usholi sunatal istikharah rakaat ini sunatalillahi ta'ala. Nah, adapun sholat tahajud itu juga sama, cuma waktunya yaitu setelah sholat isya dan setelah kita tidur atau kita waktu terjaga, itu namanya dinamakan sholat tahajud. Sebetulnya dalam sholat tahajud itu kita menjalankan sholat apapun insya Allah juga jadi sholat tahajud. Entah kita melakukan sholat wajib, sholat sholat sunnah mutlak, sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, itu nanti jika kita laksanakan setelah sholat isya, setelah kita tertidur bangun kemudian menjalankan sholat. Nah, sholat yang kita jalankan setelah kita tertidur setelah waktu isya itu nanti masuknya kategori sholat sunnah tahajud. Jadi tidak ada ketentuan harus sholat usholi sunat tahajud di rakaat yang tidak ada ketentuan sholat itu. Bahkan yang lebih baik adalah kita meniatkan sholat tersebut mungkin untuk sholat sunnah qabliyah atau sholat sunnah hajat dan lain-lain, itu yang lebih bagus sebetulnya. Nah, untuk sholat istisqa selanjutnya adalah sholat istisqa. Sholat istisqa ini juga sama, dan ini bahkan terjadi khilaf karena dulu itu Nabi itu tidak pernah menjalankan sholat istisqa. Kalau Nabi itu sholat istisqa yaitu sholat meminta hujan, Nabi itu tidak perlu sholat. Nabi sendiri langsung berdoa, Allahumma hawalaina wa alaina, begitu langsung turun hujan. Sehingga memang di sini terjadi perkhilafan antara ulama-ulama, yaitu terutama khususnya adalah kalangan Syafi'iyah dan kalangan Hanafiyah. Kalau menurut Hanafiyah tidak ada sholat istisqa karena Nabi tidak pernah sholat istisqa langsung meminta hujan, ya itu memang untuk kalangan Hanafiyah. Tapi untuk kalangan Syafi'iyah kita tetap dianjurkan untuk sholat istisqa karena memang kalau yang meminta langsung itu adalah Nabi, sedangkan kita itu adalah bukan Nabi, bukan siapa-siapa, maka di situ kita disunahkan untuk sholat sunnah istisqa atau minta hujan gitu. Nah, begitu juga jika nanti ada sholat-sholat yang lain ya yang belum saya jelaskan sebetulnya, untuk tata cara dan gerakan-gerakannya itu hampir sama semuanya ya. Yang memang membedakan adalah beberapa sholat-sholat tadi itu. Nah, kalau menurut saya sebetulnya sih tidak ada perbedaan apapun, yang penting kita mengetahui ilmunya, karena semuanya akan menjadi mudah jika kita mengetahui ilmunya. Adapun untuk zikir setelahnya itu sebetulnya bebas. Nah, begitu juga dengan doanya. Yang penting kita melaksanakannya dengan sepenuh hati dan dari lubuk hati yang paling dalam, dan juga penuh dengan keyakinan bahwa apa yang kita niatkan, apa yang kita jalankan itu nanti akan mendapatkan ridho, dan juga doa-doa kita nanti akan diijabah oleh Allah dengan husnuzon kita. Nah, pokoknya doa kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang bagaimana tata cara sholat dan gerakan-gerakan sholat sunnah, dan juga begitu juga zikir dan doanya. Walhasil bahwa dalam tata cara sholat sunnah itu tidak ada perbedaan dengan sholat wajib. Nah, yang membedakan biasanya adalah niatnya saja seperti itu. Untuk tata caranya memang di situ ada sedikit perbedaan.
sekian lah dari kalangan ulama yang menyampaikan seperti itu. Yang penting kita mengikuti para ulama sajalah, insya Allah lebih selamat dan insya Allah lebih sesuai dengan syariat, karena kita memang orang yang harus ikut pada ulama-ulama yang mana mereka adalah al-ulama warasatul anbiya. Sekian dari saya, Muhammad Zamzim Al-Zain, salah satu mahasiswa PJJ UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini semoga bisa membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.